Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan sharing tentang rumus Eurydice. Jadi rumus Eurydice itu kita gunakan untuk menentukan daya pisah dari sebuah teleskop, atau juga bisa saja kita sebut resolusi. Jadi apa itu daya pisah? Daya pisah itu adalah sudut terkecil yang mampu dipisahkan atau dilihat oleh sebuah teleskop. Kecilnya masih bisa dilihat oleh teleskop. Ya, jadi dari ini kita bisa menentukan bahwa misal daya pisah sebuah teleskop itu lebih kecil dari sudut dari sebuah benda, itu berarti benda itu bisa diamati dengan teleskop tersebut. Dan juga sebaliknya, jika daya pisahnya itu lebih besar dari sudut sebuah benda, maka benda itu tidak bisa diamati. Maksudku tidak bisa diamati dengan jelas menggunakan teleskop itu. Jadi seperti bagaimana kenampakannya, jadi kita bisa buka di Google dari Eurydice. Kita bisa menggunakan gambar yang ini. Oke. Jadi jika kita menggunakan sebuah teleskop atau di sini menggunakan mikroskop, jika kita punya dua buah benda, dua buah lingkaran di sini, jika kedua benda itu terlalu dekat satu sama lain, nah maka benda itu lama-kelamaan akan terlihat seperti menyatu, hingga akhirnya kita cuma bisa melihat satu benda dan tidak bisa membedakan bahwa benda itu sebenarnya ada dua benda. Oke. Jadi sederhananya Eurydice itu seperti itu. Jadi teleskop itu juga mempunyai kemampuan yang terbatas dalam melihat sesuatu, dalam hal ini dalam memisahkan dua buah objek yang berbeda. Oke, jadi rumus dari Eurydice itu seperti ini. Jadi R atau sudut pisah terkecil dari teleskop itu sama dengan 1,22 kali lambda dibagi D. Jadi R di sini itu adalah aku akan bilang ini sudut pisah atau sudut terkecil yang masih bisa dipisahkan. Oke, kemudian lambda ini adalah panjang gelombang pengamatan. Kemudian D ini adalah diameter lensa dari teleskop. Dalam hal ini itu adalah lensa objektif. Oke. Jadi jangan lupa dalam sebelum kita menggunakan persamaan ini kita harus mengonversi nilainya dulu ke satuan internasional. Jadi untuk panjang gelombang kita biasanya jangan lupa untuk mengonversinya menjadi satuan meter, dan juga diameter juga jangan lupa masukkan dalam satuan meter. Oke. Jadi di sini ada beberapa variabel yang kita amati. Jadi kita bisa mengamati hubungan antara R dan panjang gelombang. Jadi jika dalam pengamatan kita menggunakan panjang gelombang yang lebih tinggi, maka sudut pisah dari teleskop kita itu juga akan semakin tinggi. Sebagai hasilnya, maka kemampuan pemisahan dari teleskop kita itu akan menurun. Kemampuan pemisahan dari teleskop kita itu akan menurun. Oke, dan juga sebaliknya, jika panjang gelombang yang kita gunakan itu semakin pendek,
maka sudut pisah terkecil yang bisa dipisahkan oleh teleskop kita juga semakin rendah. Maka kemampuan pemisahan teleskop kita itu akan semakin naik, semakin baik. Kemudian untuk diameter, jika diameter kita semakin besar, maka sudut pisah terkecil dari teleskop kita juga semakin kecil. Oke, jadi kemampuan pemisahannya akan semakin bagus. Kemudian sebaliknya, jika diameter teleskop kita kecil, maka sudut pisah teleskop kita juga akan sebaliknya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kemampuan pemisahan dari teleskop kita akan semakin turun. Oke. Kemudian yang lainnya juga, jadi di sini aku untuk sudut pisah, aku menggunakan satuan radian. Ini berbeda dengan yang kita lihat di website pada video sebelumnya. Jadi jika kalian mau menggunakan satuan seperti yang di website sebelumnya, yaitu satuan detik sudut, itu kalian bisa menggunakan konversi seperti ini. 1 radian itu akan sama dengan 1 detik sudut. Bukan. 206.265 detik sudut. Detik sudut atau detik busur. Arc second. Oke. Jadi detik busur itu tandanya seperti ini, seperti tanda petik. Oke. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui tentang iridis ini, yaitu jika nilai lambda dari teleskop kita itu tidak diketahui di soalnya, maka di sini kita bisa langsung mengasumsikan bahwa lambda yang dipakai itu adalah panjang gelombang visual dari mata manusia, atau sekitar 5.500 kali 10 pangkat minus 10 meter, atau 5.500 angstrom. Jadi angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Oke, cukup seperti itu. Jadi di sini aku mengambil soal dari OSN Kabupaten tahun 2020. Kalian bisa sendiri. Jadi di sini aku akan menandai beberapa informasi penting yang bisa kita dapatkan dari soal ini. Yang pertama yaitu sebuah teleskop inframerah. Jadi di sini dikatakan teleskop inframerah. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa teleskop inframerah ini menggunakan panjang gelombang 1,2 mikrometer atau 1,2 kali 10 pangkat mikron min 6 meter dalam pengamatannya. Oke. Ini memiliki panjang fokus dengan teleskop visual. Nah, di sini 0,55 mikrometer itu adalah panjang gelombang dari visual mata manusia. Seperti yang kita telah pakai di atas ini tadi, dalam kasus jika gelombangnya tidak diketahui. Oke, kemudian selanjutnya agar citra 2 bintang yang berjarak sudut 10 detik busur. Oke, di sini kita dapat sudut objek dari sudut bintang yang mau kita amati itu 10 detik busur. Masih bisa dilihat terpisah oleh teleskop inframerah. Oke, jadi sebaiknya teleskop dengan diameter objektif minimal. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi agar teleskop inframerah yang kita pakai di sini itu bisa memisahkan 2 bintang dengan jarak sudutnya 10 detik busur, maka daya pisah dari teleskop kita atau R dari teleskop kita itu harus kurang dari 10 detik busur. Atau di sini kita bisa menganggapnya kurang dari atau sama dengan 10 detik busur. Oke. Jadi kita masukkan saja rumus dari iridis ini. 1,22 dikali lambda per D dari teleskop dikali 206.265 itu kurang dari sama dengan 10 detik busur. Oke. Ini jangan lupa 206.265 di sini sebagai konversi karena di sini kita menggunakan detik busur bukan radian. Ya, jadi tinggal otak-atik
Jadi D sama dengan jadi di sini kita dapat D itu sama dengan 1,22 kali lambda kali 265 dibagi 10. Oke, sini lambdanya kita pakai 1,2 kali 10 pangkat nanometer inframerah tadi. Kita masukkan ke kalkulator, kita dapatkan hasilnya sekitar 0,03 meter. Oke, jangan lupa satuan internasional. Atau jika kita cari di soal, itu akan sama dengan 3 cm. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke. Jadi teleskop inframerah kita itu harus memiliki diameter objektif setidaknya paling kecil 3 cm, sehingga teleskop kita bisa memisahkan dua bintang yang berjarak 10 detik busur tadi. Oke. Jadi mungkin cukup itu saja materi kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.